Ya, jadi kita langsung saja ke pembahasan tentang asas-asas yang mendasari audit laporan keuangan. Poin pertama yaitu hubungan antara akuntansi dan auditing. Metode akuntansi mencakup kegiatan mengidentifikasi bukti dan transaksi yang dapat mempengaruhi entitas setelah diidentifikasi. Maka, bukti dari transaksi ini diukur, dicatat, dikelompokkan, serta dibuat ikhtisar dalam catatan akuntansi. Hasil proses ini adalah penyusunan dan distribusi laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Audit laporan keuangan yang khas terdiri dari upaya memahami bisnis dan industri klien serta mendapat dan mengevaluasi bukti yang berkaitan dengan laporan keuangan manajemen, sehingga memungkinkan auditor meneliti apakah pada laporan keuangan tersebut telah menyajikan posisi keuangan yang entitas, hasil operasi, serta arus kas secara wajar sesuai dengan GAAP. Adapun hubungan antara akuntansi dan auditing. Dalam akuntansi, dia untuk menganalisa bukti dan transaksi, kemudian mengukur dan mencatat data transaksi, kemudian mengukur dan mencatat data transaksi, kemudian mengelompokkan dan mengikhtisarkan data yang dicatat, dan yang terakhir mengevaluasi kewajaran. Sedangkan dalam auditing itu, pertama menyusun laporan keuangan sesuai GAAP, kemudian mengirimkan laporan keuangan dan laporan auditor kepada para pemegang saham setiap tahun, kemudian memahami bisnis dan industri klien, kemudian memperoleh dan mengevaluasi bukti yang berkaitan dengan keuangan, kemudian membuktikan laporan disajikan secara wajar sesuai dengan GAAP, kemudian menyatakan pendapat dalam laporan audit, dan yang terakhir itu mengirimkan laporan audit pada klien. Pembuktian dan pertimbangan profesional dalam audit laporan keuangan. Audit dilakukan berdasarkan asumsi bahwa data laporan keuangan dapat diteliti untuk pembuktian. Data dikatakan dapat diteliti untuk pembuktian apabila data ada 2 atau lebih. Orang yang memiliki kualifikasi dapat memberikan kesimpulan yang serupa dari data yang diperiksa. Kemampuan dapat diteliti untuk pembuktian, terutama berkaitan dengan tersedianya atestasi bukti pada validitas informasi yang sedang dipertimbangkan. Akuntansi dan auditing secara signifikan memerlukan apa yang disebut pertimbangan profesional. Oleh karena auditor itu hanya mencari dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat pemeriksaan. Auditor hanya mencari dasar yang memadai untuk melakukan pemeriksaan. Auditor memperoleh bukti-bukti untuk transaksi dan saldo. Laporan keuangan memuat banyak asersi spesifik tentang akun-akun tertentu. Sebagai contoh, asersi manajemen tentang persediaan akan menyatakan bahwa persediaan memang benar-benar ada dan telah dinilai dengan benar pada tingkat harga yang paling rendah atau harga perolehan atau harga pasar. Kemudian, pihak yang berhubungan dengan auditor independen. Pertama, manajemen. Istilah manajemen menunjuk pada kelompok perorangan yang secara aktif merencanakan, melakukan koordinasi, serta mengendalikan jalannya operasi dan transaksi klien. Dalam konteks auditing, manajemen merujuk pada para pejabat perusahaan, pengawas, dan personel kunci sebagai penyedia. Selama pelaksanaan audit, terdapat interaksi luas antara auditor dan manajemen. Untuk mendapatkan bukti yang diperlukan di dalam audit, seringkali auditor memerlukan data rahasia tentang entitas. Kemudian, Dewan Direksi dan Komite Audit. Dewan Direksi suatu perusahaan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan dioperasikan dengan cara terbaik untuk kepentingan para pemegang saham. Hubungan auditor dengan para direktur sebagian besar tergantung pada komposisi dewan itu sendiri. Fungsi suatu komite audit secara langsung memperoleh di auditor independen adalah: pertama, mencalonkan kantor akuntan publik untuk melaksanakan tahunan. Kedua, mendiskusikan lingkup audit dengan auditor. Ketiga, mengundang auditor secara langsung untuk mengkomunikasikan masalah-masalah besar yang dijumpai selama pelaksanaan audit. Dan yang terakhir yaitu mereview laporan keuangan dan laporan auditor bersama auditor pada saat penyelesaian penugasan. Auditor internal.
Seorang auditor independen biasanya memiliki hubungan kerja yang dekat dengan auditor internal yang ada pada perusahaan klien. Pekerjaan auditor internal tidak dapat digunakan sebagai pengganti pekerjaan auditor independen. Namun demikian, pekerjaan auditor internal dapat menjadi pelengkap yang penting bagi auditor independen untuk menentukan pengaruh pekerjaan auditor internal terhadap audit. Auditor independen harus, yang pertama, mempertimbangkan kompetisi dan objektivitas auditor internal, dan yang kedua, mengevaluasi mutu pekerjaan auditor internal. Pemegang saham. Para pemegang saham sangat mengandalkan laporan keuangan yang telah diaudit untuk mendapatkan keyakinan bahwa manajemen telah melaksanakan tugas yang dibebankan dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, auditor memiliki tanggung jawab yang penting kepada para pemegang saham sebagai pengguna utama laporan auditor. Selama pelaksanaan suatu penugasan, auditor mungkin tidak berhubungan langsung dengan para pemegang saham yang bukan pejabat, pegawai kunci, atau direktur perusahaan klien. Namun demikian, auditor diperbolehkan mengikuti rapat umum pemegang saham serta memberikan tanggapan langsung atas pertanyaan-pertanyaan para pemegang saham. Tugas dan tanggung jawab. Yang pertama, melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan emiten atau perusahaan publik. Yang kedua, memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan. Yang ketiga, menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan emiten atau perusahaan publik. Yang keempat, menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan emiten atau perusahaan publik. Yang kelima, menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi emiten atau perusahaan publik. Laporan audit. Laporan audit adalah laporan yang berisi opini audit yang dikeluarkan oleh auditor independensi setelah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan entitas dan laporan terkait. Itu termasuk laporan keuangan, akun manajemen, laporan manajemen, atau laporan lain seperti laporan yang sesuai. Sebagian besar laporan tersebut diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan profesional auditor terhadap kriteria atau standar pengukuran. Fungsi laporan audit. Laporan audit digunakan oleh banyak pemangku kepentingan termasuk manajemen entitas, dewan direksi, pemegang saham, investor, badan pemerintah, bank, dan banyak lainnya. Dalam kebanyakan kasus, laporan audit dikeluarkan untuk mencakup laporan keuangan selama 12 bulan atau periode 1 tahun. Investor menggunakan laporan audit dan laporan keuangan yang diaudit untuk menilai kinerja keuangan dan posisi keuangan entitas untuk peluang investasi mereka. Badan pemerintah menggunakan laporan audit dan laporan keuangan untuk menilai kelengkapan dan keakuratan laporan pajak. Pemegang saham dan dewan direksi menggunakan laporan audit untuk menilai integritas manajemen dan transparansi laporan keuangan. Tahapan membuat laporan audit. Yang pertama, meminta dokumen keuangan. Setelah memberitahu organisasi tentang audit yang akan datang, auditor biasanya meminta dokumen yang tercantum pada daftar periksa pendahuluan audit. Dokumen-dokumen ini mungkin termasuk salinan laporan audit sebelumnya, laporan bank asli, kwitansi, dan buku laporan. Selain itu, auditor dapat meminta bagian organisasi bersama dengan salinan risalah dewan dan komite serta salinan anggaran rumah tangga dan peraturan tetap. Yang kedua, mempersiapkan rencana audit. Auditor memeriksa informasi yang terkandung dalam dokumen dan merencanakan bagaimana audit akan dilakukan. Lokakarya risiko dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan masalah. Rencana audit kemudian disusun. Yang ketiga yaitu menjadwalkan rapat terbuka. Manajemen senior dan staf administrasi kunci kemudian diundang ke pertemuan terbuka di mana ruang lingkup audit disajikan oleh auditor. Melakukan kerja lapangan di lokasi. Auditor mengambil informasi yang dikumpulkan dari rapat terbuka dan menggunakannya untuk menyelesaikan rencana audit. Kerja lapangan kemudian dilakukan dengan berbicara kepada anggota staf dan meninjau prosedur dan proses. Auditor menguji kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur, kontrol internal dan evaluasi untuk memastikan memadai. Auditor dapat mendiskusikan masalah yang muncul,
memberi organisasi kesempatan untuk merespon. Menyusun laporan. Auditor menyiapkan laporan yang merinci temuan audit, termasuk laporan tersebut adalah kesalahan matematika, masalah posting, pembayaran resmi tetapi tidak dibayar, dan perbedaan lainnya. Auditor kemudian menuliskan komentar yang menjelaskan temuan audit dan merekomendasikan solusi untuk setiap masalah. Menyiapkan pertemuan penutupan. Auditor meminta tanggapan dari manajemen yang menunjukkan apakah setuju atau tidak setuju dengan masalah dalam laporan. Deskripsi rencana ditindakan manajemen untuk mengatasi masalah dan tanggal penyelesaiannya. Pada pertemuan penutupan, semua pihak yang terlibat membahas laporan dan tanggapan manajemen. Jika ada masalah yang tersisa, masalah tersebut telah diselesaikan pada saat ini. Keuntungan menggunakan laporan audit. Yang pertama, memberikan jaminan atas laporan keuangan. Laporan audit yang dikeluarkan oleh auditor profesional dan independen yang merupakan independensi operasional dari manajemen entitas. Laporan yang dikeluarkan dari mereka dapat membantu para pengguna laporan keuangan untuk memastikan bahwa informasi keuangan tersebut benar atau tidak. Membuktikan integritas manajemen pada pemegang sahamnya. Karena auditor adalah independensi dari manajemen, laporan tersebut dapat membuktikan apakah manajemen jujur kepada pemegang sahamnya atau tidak. Hal ini terkait dengan prinsip dan teori keagenan. Ketiga, ini adalah persyaratan hukum dan regulasi. Sebagian besar negara mewajibkan entitas yang memiliki kriteria spesifik agar laporan keuangannya diaudit oleh auditor independen. Kriteria tersebut seperti omset tahunan, nilai aset, dan jumlah karyawan. Auditor adalah bukti yang dapat membuktikan kepada pemerintah bahwa entitas tersebut mematuhi hukum. Keempat, itu adalah persyaratan pemegang saham. Sebagian besar pemegang saham perusahaan ingin laporan keuangan entitas mereka diaudit. Laporan ini diperiksa oleh para ahli dan diungkapkan dengan kata-kata yang mudah dipahami oleh sebagian besar pemegang saham yang tidak memiliki latar belakang keuangan atau audit. Kelima, persyaratan perusahaan induk. Banyak perusahaan induk yang memiliki anak perusahaan yang beroperasi di negara lain atau bahkan di negara yang sama biasanya mengharuskan laporan keuangan anak perusahaannya diaudit. Keenam, laporan ini dapat membantu mereka mengelola anak perusahaan dengan lebih efektif. Dan yang terakhir, membantu pemangku kepentingan untuk memahami tentang situasi keuangan dan operasional entitas. Ini mungkin poin yang paling penting. Auditor diharuskan untuk menyatakan laporan auditor apakah entitas memiliki masalah going concern atau tidak. Ini termasuk masalah keuangan dan non-keuangan yang dapat menyebabkan entitas menghadapi kebangkrutan di periode mendatang dari tanggal laporan audit. Batasan laporan audit. Yang pertama, ruang lingkup audit mungkin dibatasi oleh manajemen. Ini adalah diskusi populer tentang masalah audit. Dalam standar audit, auditor harus memiliki hak penuh untuk mengakses segala jenis informasi yang dapat membantu mereka memperoleh bukti audit untuk menyatakan pendapatnya. Namun, dalam praktiknya, manajemen mungkin mencoba sebaik mungkin untuk mencegah auditor memperoleh beberapa informasi sensitif. Ini mungkin manajemen tidak sepenuhnya mempercayai etika auditor terkait dengan kerahasiaan atau manajemen sendiri memiliki masalah integritas. Masalah-masalah ini mungkin menghalangi auditor untuk memberikan opini audit dengan kualitas terbaik yang seharusnya. Waktu juga menjadi kendala bagi auditor. Dalam praktiknya, auditor biasanya menghadapi kendala waktu yang tidak memberikan mereka cukup waktu untuk melakukan pengujian sebagaimana semestinya. Independensi auditor. Kode etik mengharuskan auditor untuk tetap independen dari klien audit mereka. Hal ini untuk memastikan bahwa auditor tidak melakukan kesalahan ketika melakukan pekerjaannya.
dan juga ketika mengeluarkan opini audit. Resiko yang mungkin tidak terdeteksi oleh auditor. Standar audit mensyaratkan auditor memiliki perencanaan audit yang tepat serta penilaian risiko. Ini untuk memastikan bahwa kualitas audit terjaga dan risiko audit diidentifikasi dan diminimalkan. Namun hal-hal tersebut tidak dapat auditor hilangkan semua jenis risiko, salah saji materi dari laporan keuangan, tetapi masih bisa saja terjadi seperti risiko inheren dan risiko penipuan. Kualifikasi dan kompetensi auditor. Kualifikasi dan kompetensi auditor ini merupakan poin penting. Kita semua tahu bahwa untuk menjalankan kantor akuntan publik, seseorang yang mewakili kantor akuntan publik harus memiliki kualifikasi CPA. Tetapi masalahnya karena persaingan dan karena jumlah pekerjaan, kualitas laporan audit mungkin bermasalah.